Bapak Ibu harus membuat SKP-nya secara manual terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi SKP itu harus dibuat terlebih dahulu secara manual menggunakan format yang sesuai dengan yang ada di Permenpan nomor 8 tahun 2021. Jadi kita masih menggunakan dasar yang Permenpan nomor 8 tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Formatnya itu sama dengan SKP periode 2 tahun 2021. Jadi itu dulu yang harus dilakukan. Jadi membuat SKP-nya terlebih dahulu secara manual menggunakan format yang sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Setelah itu, setelah dibuat SKP tersebut, maka langkah selanjutnya itu adalah menginputkan ke dalam simpoknya Bapak Ibu, atau yang kita kenal itu yang kita bisa akses dari pegawaijakarta.go.id ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu untuk ketentuan-ketentuannya, jadi nanti untuk di sini kita juga bisa lihat ya untuk periode awal SKP itu untuk tahun 2022 itu tidak dibuat lagi 2 periode Bapak Ibu. Jadi nanti untuk periodenya itu tetap dibuat dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk periodenya. Jadi untuk yang 2 periode itu hanya berlaku untuk SKP tahun 2021 Bapak Ibu. Lalu yang kedua, untuk pegawai yang mutasi sebelum tanggal 10 Januari 2022, maka untuk periode awal SKP itu bisa dibuat disesuaikan dengan TMT mutasinya. Contoh, katakanlah saya mutasi pindah tempat tugas dari tempat A ke tempat B itu TMT-nya itu 5 Januari 2022. Maka untuk pembuatan SKP-nya itu bisa dibuat periode awalnya itu dari tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Lalu untuk tanggal pengesahan SKP diisi dengan tanggal pada hari kerja. Jadi nanti pada saat penandatanganan kita sepakati saja bersama bahwa untuk SKP ini kita buat untuk sasarannya itu di tanggal 3 ya Bapak Ibu ya. Karena tanggal 3 itu adalah hari Senin, 3 Januari 2022. Lalu yang keempat, apabila tidak memiliki target kualitas, maka pada kolom kualitas di-input 100. Nah ini juga yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk menyusun SKP ini, kita diberi waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Mohon maaf. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Kok jadi deg-degan saya? Kalau di Zoom tuh deg-degan saya. Baik. Terkait dengan tanggal terakhir 31 Maret 2022, artinya Bapak Ibu bukan hanya selesai dalam menginput SKP-nya saja Bapak Ibu. Jadi 31 Maret 2022 itu juga sudah harus divalidasi oleh pejabat penilainya untuk SKP-nya. Lalu untuk penginputan nilai PPK integrasi tahun 2021. Jadi nanti di laman Simpek, Bapak Ibu nanti ada menu baru di bawah SKP Juni 2021. Itu untuk menginput nilai penilaian PPK integrasi. Jadi nanti ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, nanti mungkin banyak pertanyaan, kenapa Bapak Ibu belum bisa menginput nilai PPK integrasi. Jadi yang dapat menginput nilai PPK integrasi itu hanya yang sudah selesai SKP Juni 2021-nya di sistem Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu guru mungkin yang memang belum selesai SKP Juni 2021-nya itu sudah dipastikan tidak bisa menginput
penilaian PPK integrasinya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang dapat menginput nilai PPK integrasi itu adalah Bapak Ibu pegawai yang sudah menyelesaikan SKP Juni 2021 di sistemnya. Seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa tidak bisa menginput, lalu solusinya bagaimana. Nah, untuk solusinya itu sendiri, nanti kita menunggu info dulu dari BKD-nya, Bapak Ibu. Lalu oke. Dan ini juga untuk nanti kita akan simulasikan juga bagaimana cara penginputannya. Sebetulnya video tutorial juga sudah ada ya Bapak Ibu. Mungkin ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dilihat juga. Bagi CPNS, maka pilih periode awal 1 Januari 2021 dan periode akhir 31 Desember 2021. Ini untuk penginputan penilaian PPK integrasi ya Bapak Ibu ya. Yang kita ketahui kan bahwa CPNS tahun 2020 itu kan dibuat sasarannya itu 1 Maret ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan SPMT. Tapi untuk penginputan PPK nilai integrasi itu tetap dibuat periodenya itu dari awal 1 Januari 2021 sampai dengan akhir 31 Desember 2021. Lalu yang kedua, bagi pegawai mutasi dari luar Pemprov DKI, maka pilih periode awal sesuai dengan tanggal TMT mutasinya. Lalu yang ketiga, apabila ada kekeliruan dalam penginputan, maka pegawai dapat melakukan perubahan atau menghapus dengan memilih tombol ubah atau hapus. Jadi sebelum diselesaikan harap dipastikan kembali kalau misalkan memang tidak sesuai dengan mungkin ada nilainya yang tidak sesuai, itu masih bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Diberikan kesempatan untuk merubah atau menghapus. Untuk penginputan penilaian integrasi juga diberikan waktu oleh BKD itu sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Jadi itu harus juga diselesaikan. Tapi balik lagi, tadi yang bisa menyelesaikan ini hanya pegawai yang sudah menyelesaikan SKP Juni 2021 di sistemnya, Bapak Ibu. Artinya selesai itu sudah memberikan tanggapan. Jadi nanti kita bisa lihat di simpeknya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di simpek itu kita bisa melihat kalau SKP yang Juni ini sudah selesai, berarti di penilaian Juni 2021-nya ini statusnya itu sudah selesai seperti ini. Jadi yang statusnya sudah selesai seperti ini sudah dipastikan dapat menginput nilai PPK integrasi ini seperti itu. Paling untuk ketentuannya seperti itu aja. Nanti saya coba jelaskan bagaimana cara penginputannya untuk PPK integrasinya. Oke. Pertama-tama, Bapak Ibu dipastikan sudah login ke dalam laman simpek ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang sudah siap dengan perangkatnya, PC atau komputer bisa langsung dibuka aja, biar langsung dikerjakan juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dipastikan Bapak Ibu sudah login ke dalam laman simpek. Setelah itu di sebelah kiri ada menu baru itu penilaian PPK integrasi. Kita akan simulasikan untuk penilaian PPK integrasi dulu Bapak Ibu. Lalu kita klik penilaian PPK integrasi. Setelah itu untuk tahunnya kita rubah menjadi tahun 2021 Bapak Ibu. Nah lalu kita klik tambah. Setelah itu untuk periode awalnya kita pilih 1 Januari 2021. Lalu untuk periode akhirnya 31 Desember 2021. Lalu di kolom keterangannya kita isikan aja penilaian PPK integrasi tahun 2021.
Setelah itu, kita lihat di kolom aksi, di sini ada 3 menu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik detail. Setelah itu, kalau bagi pegawai yang sudah selesai SKP Juninya, maka dia akan muncul nilai SKP Juninya Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan SKP Juni, pasti di sininya masih kosong Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah sesuai, berarti kita tinggal simpan saja Bapak Ibu. Ini nah, lalu langkah keduanya yaitu menginput nilai SKP periode 2-nya. Maka dari itu nanti dimohon kepada Bapak Ibu pegawai untuk segera membuat SKP periode 2 tahun 2021 yang lanjutan dari Januari Juni Bapak Ibu, yang Juli sampai dengan Desember. Jadi itu nanti harus segera dibuat dan segera ditandatangani oleh Ibu Kasudin. Kita masukkan terlebih dahulu karena pejabat penilai saya itu adalah Pak Suradi. Kita masukkan dari Pak Suradi. Nilai ini harus sesuai dengan yang ada di periode 2 ya Bapak Ibu, yang sudah disahkan atau sudah ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai dengan nilai yang di periode 2, maka kita tinggal lanjutkan untuk klik simpan. Setelah itu kalau sudah nilainya muncul yang untuk integrasinya, kita sesuaikan juga dengan yang ada di format manualnya ya Bapak Ibu. Atau tadi Bu Lilis bikin ginian Pak. Nah, kita lihat di sini punya saya sudah sesuai, jadi kita bisa langsung selesaikan saja Bapak Ibu. Nanti kita tinggal klik selesai aja ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mencontohkan untuk membuat SKP tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya bilang, sebelum menginput ke dalam sistem, dipastikan Bapak Ibu sudah membuat SKP-nya tersebut secara manual. Karena ada perbedaan Bapak Ibu untuk format yang di sistem dengan yang manualnya. Jadi kalau untuk manual itu kita masih mengacu pada format sesuai dengan yang ada di Permenpan nomor 8 tahun 2021, sedangkan untuk yang di sistem itu sendiri masih menggunakan format sesuai dengan PP 46 seperti tahun-tahun 2020, tahun 2019 seperti itu. Tapi tidak masalah karena memang arahan dari BKD-nya seperti itu. Berarti sebelum menginput, kita harus menyiapkan dulu SKP periode 2 kita untuk tahun 2022. Yang disusun itu hanya rencananya saja ya Bapak Ibu ya, jadi tidak sampai dengan penilaian. Jadi hanya rencananya saja Bapak Ibu yang diinput. Oke, lalu kita masuk ke menu simpel. Kita masuk ke menu SKP.
Lalu masuk ke menu form SKP. Setelah itu kita pilih tahunnya itu tahun 2022. Kita klik tambah. Setelah itu kita masukkan periode awalnya itu 1 Januari 2022, lalu periode akhirnya itu 31 Desember 2022. Untuk keterangannya bisa dituliskan SKP awal tahun 2022 ya Bapak Ibu. Tayangannya Mas, masih PPT. Gimana, mohon izin? Tayangannya masih PPT, bukan simpegnya. Baik, berarti kita ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu harus login dulu ke laman simpegnya. Setelah itu nanti sebelah kiri ini ada menu SKP. Setelah itu kita drop down, nanti ada form SKP. Jadi pengerjaannya hanya yang form SKP aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya mengerjakan yang ini aja. Setelah itu kita pilih tahunnya 2022. Dan setelah itu kita klik tambah. Untuk periode awal kita inputkan sesuai dengan yaitu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Bagi pegawai yang mutasi berarti nanti disesuaikan dengan TMT mutasinya. Bagi pegawai yang mutasi di bawah bulan 10 di tanggal 10 Januari 2022. Katakanlah mutasinya di tanggal 5, berarti kita buatkannya tanggal 5 seperti ini. Lalu bagaimana dengan yang mutasinya di atas tanggal 10? Berarti itu tetap dibuatnya tanggal 1 Januari, nanti tinggal ditutup aja, sesuaikan dengan TMT mutasinya. Untuk keterangannya kita isikan SKP awal tahun 2022. Lalu untuk setelah dibuat SKP-nya, maka nanti akan muncul nih SKP Bapak Ibu nih. Kita tinggal klik aja di kolom aksi ini ada detail. Lalu kita masukkan pejabat penilainya. Kalau saya sendiri, pejabat penilai saya itu adalah Pak Suraji. Nanti untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah itu menyesuaikan dengan pejabat penilainya ya Bapak Ibu ya. Untuk guru itu juga Pak Suraji, dan untuk Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu untuk pejabat penilainya adalah Kepala Suku Dinas, Ibu Linda. Setelah diinput pejabat penilainya, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menginputkan kegiatannya saja. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik tambah. Setelah itu sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat SKP manualnya, kita tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Yang kita copy paste itu dari kolom nomor 3 ya Bapak Ibu ya, yang dari rencana kinerja ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja format manualnya harus sama dengan yang di sistemnya. Untuk waktunya itu, karena jangka waktu periodenya itu 1 tahun, berarti kita buatkan 12 bulan, Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita klik tambah lagi.
Nanti untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, nanti untuk kegiatan-kegiatannya menyesuaikan dengan tupoksi JFT-nya. Seperti itu. Nanti kita juga bisa lihat di sini ada sumber datanya. Kita bisa klik. Nanti akan muncul otomatis Bapak Ibu. Ini yang mau kan kemarin saya udah bilang ini hasil apa. Kita udah mau inputkan ini mulai ETKP-nya udah divalidasi. Setelah kegiatannya semua sudah terisi, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisikan target, lalu juga outputnya berupa apa, dan waktunya juga harus diisikan Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang karena periode itu 1 tahun, maka diisikannya 12 bulan untuk waktunya. Kalau sudah yakin dengan isiannya sudah sesuai dengan yang manualnya, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja Bapak Ibu. Setelah itu tinggal klik kirim. Untuk Bapak Ibu yang jabatannya fungsional, langkahnya hanya sampai sini saja Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah dikirim, nanti Bapak Ibu tinggal cek kembali statusnya sudah disetujui atau belum. Apabila memang ada koreksi dari atasan, maka harus segera diperbaiki dan harus disampaikan juga ke pejabat penilainya seperti itu. Oke, setelah itu untuk tahun 2022 hanya itu saja sih Bapak Ibu. Jadi nanti difokuskan kembali untuk saat ini. Apabila memang Bapak Ibu belum bisa menginput penilaian PPK integrasi, maka difokuskan untuk membuat SKP tahun 2022-nya Bapak Ibu. Karena kan deadline-nya itu kan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Dan juga harus divalidasi juga. Oleh karena itu seharusnya sih setelah sosialisasi ini langsung dikerjakan saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk simulasinya itu saja Bapak Ibu ya untuk ke dalam sistemnya. Mungkin nanti ada pertanyaan juga bagaimana cara penyusunan SKP periode 2 atau untuk tahun 2022 menggunakan format terbaru ya Bapak Ibu. Nanti saya coba contohkan bagaimana cara pengisiannya. Mas Guntur, suaranya di-mute. Baik Bapak Ibu, mungkin juga masih ada pertanyaannya bagaimana cara menyusun SKP
menggunakan format yang terbaru. Jadi nanti di sini saya coba menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Kebetulan ini saya buat untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ya untuk kegiatannya. Untuk kegiatannya bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu sama dengan ini, bisa ditambahkan atau dikurangkan juga seperti itu. Yang pertama dilakukan, pastinya Bapak Ibu harus mempunyai dulu format terbarunya. Sebetulnya untuk format terbarunya itu sudah dikirimkan ya melalui link Google Drive, melalui WhatsApp pada waktu itu. Mungkin semua sekolah juga sudah punya ya Bapak Ibu seharusnya ya. Jadi nanti formatnya seperti ini untuk yang terbarunya, beda dengan yang PP 46. Ini menyesuaikan dengan aturan di Permenpan nomor 8 tahun 2021 Bapak Ibu. Lalu untuk mohon izin tadi belum saya screen ya. Jadi untuk format terbarunya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi beda dengan yang tahun 2020 atau tahun 2019. Jadi format terbaru ini menyesuaikan dengan yang ada di Permen nomor 8 tahun 2021. Yang pertama harus dilakukan, Bapak Ibu harus mengetahui dulu. Terlalu kecil, Mas. Atasan langsungnya. Terlalu kecil ya? Iya. Nggak kelihatan. Sebentar. Wait. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk formatnya seperti ini, untuk yang tahun 2022 juga sama ya dengan periode 2. Yang pertama harus dilakukan yaitu adalah Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu rencana kinerja atasan langsung Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, berarti harus mengetahui rencana kinerja Ibu Kepala Sudin, Ibu Kepala Suku Dinas ya. Nanti akan dituangkan di kolom nomor 2 ini Bapak Ibu. Berarti bagi Bapak Ibu guru nanti harus mengetahui juga rencana kinerja pejabat pembinaan itu kasih PTK ya Bapak Ibu. Untuk di kolom nomor 2 ini. Lalu untuk di kolom nomor 3 ini yang akan menjadi rencana kinerja Bapak Ibu di tahun 2022. Jadi kegiatannya harus sesuai ya, antara rencana kinerja atasan langsung itu harus sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Contohnya untuk kepala sekolah itu, karena kepala sekolah itu sudah tidak lagi melaksanakan pembelajaran, nanti bisa dikoreksi juga ya Bapak Ibu ya, ini hanya contoh aja. Jadi untuk kepala sekolah bisa seperti ini tugasnya. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 kalau tidak salah, tentang tugas tambahan guru. Lalu ketika semua sudah diinputkan rencana kinerja ini, maka setelah itu Bapak Ibu harus menentukan indikatornya. Indikator kinerja individunya. Jadi antara indikator dengan rencana kinerja ini juga harus sesuai Bapak Ibu. Jadi output yang dihasilkan dalam mengerjakan ini juga harus sesuai, karena banyak ditemukan yang sudah masuk ke Sudin, antara kegiatan di sini dengan output yang dihasilkan itu tidak sesuai. Jadi nanti
tolong dipastikan kembali pada saat menentukan indikator kinerja individu ini harus disesuaikan dengan rencana kinerja yang Bapak Ibu buat. Contohnya untuk terpenuhnya tugas pokok sebagai kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Itu indikator kinerja individu itu bisa berupa laporan penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS. Ini dari segi kuantitasnya. Jadi nanti ada 3 aspek yang harus diisikan, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Setelah itu, setelah diinputkan indikatornya, Bapak Ibu juga harus menentukan target kegiatan tersebut. Karena PKKS hanya dibuatnya 1 kali, nanti dikoreksi aja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan memang harusnya 2, ya tidak masalah juga. Jadi nanti disesuaikan dengan realitanya saja sebenarnya. Lalu untuk satuan hasilnya, berarti di sini bisa berupa laporan. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan lainnya juga harus disesuaikan antara indikator kinerja dengan rencana kerja yang dibuat. Seperti itu. Karena di sini terlaksana tugas sebagai penilai kinerja guru, di sini bisa berupa surat tugas untuk output hasilnya. Jadi dari sini bisa dirubah menjadi surat tugas. Lalu setelah itu, kalau semuanya sudah diinputkan untuk kegiatan-kegiatannya, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal dicetak saja Bapak Ibu, dicetak lalu dikirimkan ke Sudin untuk penandatanganannya. Ini untuk yang tahun 2022 ya Bapak Ibu. Jadi hanya lembar rencana ini saja yang dikerjakan. Jadi tidak perlu sampai dengan penilaiannya. Jadi hanya lembar ini saja yang dikerjakan. Kalau misalkan sudah dibuat, harus segera dicetak dan segera dimintakan tanda tangannya ke Sudin seperti itu. Saya mau yang paling itu saja Bapak Ibu untuk cara penginputan SKP tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi sekali lagi, sebelum menginput ke dalam sistem dipastikan Bapak Ibu itu sudah membuat SKP-nya secara manual menggunakan format yang terbaru seperti ini. Jadi nanti tinggal dipindahkan saja kegiatan-kegiatannya ke dalam sistemnya apabila memang sudah dibuat seperti itu. Lalu terkait dengan PPK nilai integrasi, saya ingatkan lagi, jadi yang bisa menginput nilai PPK integrasi di sistem itu hanya Bapak Ibu pegawai yang sudah menyelesaikan SKP Juni 2021 di sistemnya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum selesai SKP Juninya itu sudah dipastikan tidak bisa menginput nilai PPK integrasinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. yang 2, yang SMA 100 dulu mungkin Mas yang bertanya ya Mas. Iya boleh Pak. Iya boleh. SMA 100 silakan, udah saya buka. Dan terima kasih Pak waktunya. Pertama yang saya tanyakan. Mohon wajahnya diperlihatkan Pak, SMA 100 nggak kelihatan. Kelihatan, bentar Pak. Ini kita lagi bersama-sama beberapa itu siapa? Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan pada kami. Pertanyaan saya ke Mas Guntur. Yang pertama tentang
isian tadi, model rencana sasaran kinerja, artinya nanti yang kita input ke dalam sistem sasaran SKP di dalam sistem itu berarti ambil dari ranking yang tadi kita buat manual di model rencana sasaran kinerja ya Mas? Iya, jadi iya betul Pak Sony. Jadi nanti sebelum menuangkan ke dalam sistem, seharusnya Bapak Ibu sudah membuat SKP-nya secara manual. Ya. Format yang terbaru tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya tadi dicontohkan oleh Mas Guntur, kalau kemudian yang pertama untuk kepala sekolah adalah laporan PKKS. Kalau kemudian targetnya nilai, apakah diperbolehkan? Di situ kan nilai PKKS sendiri ada kategori baik, cukup, dan sangat baik begitu. Dan itu ada rentang nilainya. Sehingga di situ ada minimal dan maksimal, bukan jumlah laporannya yang menjadi target Mas Guntur. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, supaya tidak sampai terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru, bagaimanakah mekanismenya supaya tanggal 31 itu SKP semua Bapak Ibu guru bisa diterima atau divalidasi oleh Sudin, gitu. Kemudian yang ketiga ini, bagaimanakah kalau kemudian ada staf PNS yang pensiun per 1 April, apakah masih harus input SKP atau cukup yang 2021 saja? Kemudian terakhir, bagaimanakah SKP yang kemudian juga di pertengahan atau di bulan kemarin Mas itu meninggal? Apakah kemudian kalau akhirnya tidak membuat SKP sehingga TKD bulan terakhir besok terganggu? Barangkali itu pertanyaannya Mas Guntur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Baik, untuk nomor 1 terkait dengan output yang dihasilkan ya Pak Sony ya. Ya. Jadi untuk kegiatan nomor 1 ini, kalau dilihat dari segi kuantitas memang jumlah laporannya Pak Sony, tapi nanti untuk di segi kualitasnya baru nilai predikat laporan PKKS tersebut gitu. Makanya diperlukan 3 aspek ini. Gitu. Jadi kan Pak Sony bilang kenapa tidak nilai aja, karena nilai itu kan nilai PKKS itu bentuknya indeks atau sampai dengan 100 Pak ya? Nilai PKKS itu ya? Nilai PKKS maksimal itu kalau nggak salah sampai 125 untuk sangat baik. 125 untuk sangat baik ya. Itu bisa diisikan di segi aspek kualitas ya Pak Sony ya. Tapi untuk kualitasnya itu tetap jumlah laporan PKKS-nya seperti itu. Begitupun juga dengan waktunya juga harus diisikan tentunya. Ya baik, tetapi di sistem sendiri untuk SKP kan yang diminta bukan kualitas, berarti untuk kuantitas saja ya Mas? Maaf, gimana Pak? Kalau di sistem kan yang diminta kuantitas saja ya, berarti ya, betul ya? Di sistem itu juga ada segi kualitas dan segi waktunya Pak. Kalau kita lihat dari paparan tadi di PowerPoint itu, kita bisa lihat bahwa yang kita buka lagi ya untuk paparannya. Kalau langsung coba input di pegawai Jakarta, sampai saat ini masih adanya sistem yang seperti lama Mas sasarannya? Kan seperti ini ya Pak ya. Jadi untuk di sini kita bisa lihat untuk yang sebelah kiri ini kan adalah format yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2021. Ya. Sebelah kanan ini adalah format sesuai dengan yang di sistem, sesuai dengan PP 46 ya. Ya. Jadi di sini sudah diberi petunjuk oleh BKD-nya di paparan ini. Jadi nanti yang di kolom nomor 2 ini nanti tinggal dipindahkan aja di kegiatan tugas jabatan yang di sistem ini Pak Sony.
Ya, ya. Kuantitasnya berarti kan juga menyesuaikan dengan warna ini ya. Kuantitas ini berarti di segi kuantitasnya. Lalu juga untuk kualitasnya berarti kan karena ini nggak bisa dirubah di sistemnya, berarti dibuat aja 100 Pak Sony, nggak apa-apa. Begitupun juga dan waktu. Untuk waktunya itu karena kita periodenya 1 tahun, berarti kita buatkannya 12 bulan seperti itu. Sistem belum muncul ya Mas ya. Di sistem karena kalau kami coba membuka itu sistemnya masih sistem sasaran yang lama. Di sistem sasaran yang lama. Ya, di form SKP 2022 yang ada di dalam sistem laman pegawai jakarta.go.id ternyata masih menggunakan sasaran yang lama. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan apakah ini format perencanaannya kita buat manual, kemudian nanti di dalam sistem kita input kalau di dalam sistem yang diminta memang kuantitasnya, gitu. Tidak terkait dengan kualitas maupun dengan yang ketiga itu yang waktu, gitu. Itu barangkali Mas Guntur. Gimana Pak? Saya nggak kurang paham dengan pertanyaannya. Kan intinya gini Pak, intinya kan pertama kita sebelum menuangkan ke dalam sistem itu kan kita harus buat dulu nih SKP secara manualnya sesuai dengan permen itu. Kita buat seperti ini secara manual ya Mas ya. Kita sudah buat secara manual, kemudian begitu kita masuk kepada pegawai jakarta.go.id itu format SKP-nya masih sama dengan format yang tahun sebelumnya. Iya, memang seperti itu, Pak Sony. Itu ya. Juga sebetulnya BKD juga bilang pada waktu itu pada BIMTEK hari Jumat itu bilang kenapa seperti ini, kenapa nggak dibuatkan sistem sesuai dengan yang Permen nomor 8. Ya. BKD itu tidak berani membuat sistem itu karena dari BKN itu sendiri masih banyak perubahan. Kalau tidak salah format itu berubah lagi di Permen nomor 6 tahun 2022. Itu kalau tidak salah ya. Jadi BKD itu belum menyiapkan sistem yang sesuai dengan Permen ini. Jadi tidak masalah. Yang penting seperti gambar ini aja Pak Sony. Jadi tinggal dituangkan saja untuk rencana kinerjanya, untuk di kolom 2 dipindahkan ke kegiatan tugas jabatan. Untuk segi kuantitas, kualitas, dan waktunya juga disesuaikan aja. Seperti itu. Ya Mas Guntur, artinya gini, ini kita akan kerjakan, tetapi dan sudah dikerjakan. Namun yang kaitannya dengan sistem yang deadline tanggal 31 Maret nanti, kan di sistem kita harus input. Kita coba sudah inputkan SKP-nya, hasil dari rencana ini yang kita buat secara manual. Kemudian kita juga coba sudah masuk kepada aplikasi sistem laman ETPP, namun ranking-nya akhirnya juga belum muncul. Mohon sekaligus barangkali Mas Guntur bisa menjelaskan hal ini. Terima kasih. Ranking-nya belum muncul. Ya, kan begitu kita input sasaran, begitu kita input sasaran kinerja pegawai, kemudian kita sudah validasi, katakan SKP-nya diterima. Ini untuk staf, kalau untuk Kasubag SMA kebetulan rankingnya kan belum bisa ditarik ya Mas. Betul ya Mas ya. Jadi kita baru sampai ke manualnya dulu. Gitu. Tetapi kita mencoba untuk karena kejar waktu yang deadline tadi tanggal 31 Maret, sehingga kita coba yang staff yang sudah bisa dibuatkan SKP, maka kita buatkan SKP pada sistem, di-input pada sistem, dan kita sudah menerima SKP tersebut, dan status SKP-nya sudah diterima di dalam sistem. Namun begitu kita membuka laman ETPP, untuk ranking-nya kita mau input daftar ranking-nya belum bisa muncul. Itu Mas Guntur, terima kasih. Oh, terkait dengan pegawai struktural, itu nanti dijelaskan lagi Pak. Siap. Pegawai struktural nanti kita jelaskan lagi caranya bagaimana. Lalu memang masih terdapat banyak permasalahan sih Pak terkait dengan itu ya. Kemarin juga untuk yang alih fungsi di bulan Januari tanggal 28 itu juga sama kasusnya seperti itu. Ketika sudah diselesaikan SKP yang pertamanya, lalu sudah dibuat SKP keduanya dan sudah disetujui, itu juga nggak muncul untuk di ETPP-nya. Tapi nggak apa-apa, nanti
akan saya bahas juga Pak terkait dengan yang ETPP ini, yang untuk fungsional dulu aja Pak. Siap. Oke, yang fungsional bisa lanjut yang pertanyaan saya tadi, Mas. Lalu untuk yang kedua pertanyaannya itu bagaimana mekanisme penyelesaian SKP tersebut, apakah bisa sampai dengan tanggal 31? Seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi sebetulnya gini, intinya nanti Bapak Ibu fokus aja untuk menyusun SKP-nya. Untuk memvalidasiannya kita sudah coba minta bantuan dari Satlak. Nanti kita juga dari sini juga punya tim untuk memvalidasi seluruh SKP kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf seperti itu. Jadi intinya bagi Bapak Ibu pegawai, untuk saat ini fokus saja untuk menyusun SKP tahun 2022-nya seperti itu. Lalu bagaimana dengan pegawai yang pensiun ya Pak? Ya. Untuk pegawai yang pensiun tetap dibuatkan SKP-nya. Tetap dibuatkan SKP-nya. Tapi untuk periodenya itu disesuaikan dengan TMT pensiunnya. Katakanlah dia pensiun di bulan Mei tanggal 1. 1 April Mas, nanti. Oke, 1 April katakanlah. Nanti sampai Maret ya, 31 Maret gitu. April itu masih terhitung Pak Sony. Jadi itu sampai dengan April. Gitu berarti dia, Aprilnya sudah tidak bekerja. 1 April sudah tidak bekerja. tapi saya bertanya ke dinas seperti itu Pak. Jadi tetap dibuatkannya Aprilnya masih terhitung seperti itu. Oh, ini oke. Jadi sampai dengan akhir April gitu, Mas. Ya, sampai dengan akhir April. Berarti kalau misalkan pensiun TMT-nya 1 April, berarti periodenya itu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 April ya, 31 April 2022 seperti itu. Mungkin maksudnya ini Mas, pensiun Maret, jadi 1 April sudah tidak kerja, jadi sampai Maret mungkin Mas itu. Nanti kalau kemudian dibuat sampai dengan April, sementara April sudah bukan pegawai lagi itu 1 April Mas. Mohon nanti diperjelas lagi barangkali itu Mas. Itu juga jadi pertanyaan saya tadi tuh. Ada juga ibu pengawas Pak Rifai Siri, sama dia pensiun di 1 Mei, tapi saya tanyakan itu tetap dibuatnya Mei-nya terhitung Pak. Gitu. Oh, siap. Oke. Ya seperti itu. Kalau meninggal sekarang Mas satu lagi. Kalau meninggal seharusnya tidak perlu ya Pak Tony ya, karena kan memang sudah. Ya karena kan tidak ada yang membuat lagi, artinya kan seyogianya memang SKP ini kan personal ya Mas, masing-masing gitu. Ya begitu pun juga nanti kan untuk penandatangannya kan juga sudah tidak bisa ya Pak Sony. Jadi tidak perlu. Nah tetapi kaitannya dengan TKD-nya Mas, karena kan setengah bulan ini beliau almarhum masih menginput gitu. Bagaimana nasib TKD yang setengah bulan tersebut gitu barangkali. Meninggalnya kapan Pak Sony? Mohon izin. 14 Maret. Bulan Maret. Ya. Bulan Maret ya. Oh, terkait hal itu nanti saya tanyakan dulu ya Pak Sony ya ke dinas ya. Ya, mohon di note ya Mas, karena kasihan keluarganya barangkali. Iya baik. Baik, SMA 100 cukup ya. Cukup Bapak, terima kasih waktunya. Terima kasih. Mohon izin selanjutnya dari Rawalas ya Mas Guntur ya. Iya boleh Pak. Ya, mohon izin. Ini ada 3 pekerjaan besar kita. 1 SKP periode 1 dengan Permenpan RB 16/2009. Yang kedua SKP periode 2, di mana yang periode 2 ini kita menunggu arahan dari Sudin. Karena beberapa waktu yang lalu yang diterima oleh Sudin itu kan baru yang periode 1-nya. Sementara yang periode 2-nya kan nanti dulu, katanya kan begitu. Ya. Nah, sekarang SKP 2022 itu sebenarnya akan lancar jaya, mudah, kalau periode 2-nya sudah beres, sudah selesai. Karena itu sama kan sifatnya. Nah, yang jadi masalah Mas Guntur adalah di SKP periode 2 atau SKP 2022, sasaran
kinerja atasan langsung, mohon izin, apakah itu dari Sudin atau dari PTK sudah beredar? Karena di format-format yang beredar itu kan versinya masing-masing gitu. Yang kami minta adalah, mohon Mas Guntur dari pihak Sudin mengedarkan sasaran kinerja atasan langsung itu apa aja sih? Misalnya Ibu Kasudin itu sasarannya apa? Terus Pak Suraji kasih PTK itu sasarannya apa? Sehingga kami bisa menjabarkan gitu. Kalau ini kan ini sangat meraba banget gitu kinerjanya seperti apa. Padahal itu kan sifatnya kan pastilah yang dikerjakan Bu Kasudin itu apa, sehingga kami tinggal meneruskan menjabarkan menjadi kinerja kepala sekolah atau kinerja guru. Mungkin itu Mas. Seperti yang tadi Mas contohkan itu hanya satu ya, hanya satu kinerja Kasudinnya kan. Kalau hanya satu kami menjabarkan akan bingung Mas. Jadi kami mohon dijabarkan sasaran kinerja atasannya, Bu Kasudin itu apa dan kasih PTK itu apa. Yang kedua Mas terkait dengan yang SKP periode 1 dan 2-nya, seperti yang banyak dipertanyakan adalah kapan itu bisa dibuka dari BKD. Karena kita yang 2021 ajanya belum selesai gitu. Karena terkait masih dikuncinya inputnya untuk kinerja yang 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait dengan sasaran Ibu Kasudin dan Pak Suraji ya selaku kasih PTK. Nanti di-share ya Pak? Ya Pak Rosim ya. Jadi nanti untuk kebetulan jadi tadi pagi juga baru dibahas oleh Bu Kasudin program-program apa yang harus diturunkan ke Pak Suraji itu. Jadi nanti mungkin siang setelah selesai sosialisasi ini saya share ke Satlak yang melalui Satlak sasaran Ibu Kasudin dan sasarannya Pak Suraji ya. Ya, betul. Lalu untuk SKP tahun 2021 kapan dibuka kembali oleh BKD? Sebetulnya ini juga sudah saya tanyakan berulang-ulang ya Pak Rosim ya. Jadi memang jawaban dari BKD itu selalu bilang nanti akan dibuka kembali selama 1 minggu seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini memang dari BKD-nya pun sendiri belum ada feedback dari BKD-nya gitu Pak. Sebetulnya saya sudah tanyakan bagaimana untuk yang belum selesai di SKP tahun 2021. Untuk saat ini jawaban BKD udah fokus untuk yang tahun 2022 saja terlebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai ada lagi yang telat menginput SKP tahun 2022 ini gitu. Seperti itu. Lalu tadi untuk yang SKP periode 2 ya. SKP periode 2 tahun 2021. Tadi kalau tidak salah apa pertanyaannya Pak Rosim? Ya, itu kan sama dengan 2022 yang 1 tahun jadi 1 periode gitu ya. Kalau di situnya kita udah lancar, kan yang 2020-nya mudah banget gitu ya. Permasalahan yang periode 2-nya kan kita diperintahkan untuk menunggu SKP pembuatannya yang 2020 periode 2-nya gitu kan. Nah, sementara ini kalau tiba-tiba harus input paling itu 31 Maret dan sekarang udah 29 Maret gitu ya. Mohon mungkin yang contohnya Mas, maksudnya yang kira-kira sesuai yang periode 2 itu seperti apa, yaitu terutama tadi mohon segera banget ditunggu rencana kinerja atasan langsung Ibu Kasudin sama Pak Suraji. Makasih Mas. Iya, jadi terkait dengan SKP tahun 2021 memang pada waktu itu Zoom yang terakhir itu dengan Ibu Kasudin kan arahan dari Ibu Kasudin memang kita fokus untuk yang periode 1 terlebih dahulu. Ya. Ternyata kemarin di hari Minggu lalu di hari Jumat kalau tidak salah itu baru dapat info bahwa kita harus menyusun SKP tahun 2022 seperti itu. Makanya tadi pesan dari Ibu Kasudin segera Bapak Ibu pegawai untuk menyusun SKP tahun 2022 dan juga SKP periode 2-nya yang di tahun 2021 seperti itu. Nanti untuk sasaran Ibu Kasudin nanti akan saya share Pak. Sasaran Ibu Kasudin dan Pak Surajinya. Siap Mas. Hatur nuhun Mas. Iya baik. Monggo KTU SMKN 48 Ibu Nurbaya ya. Sudah dibuka Ibu, monggo.
SMK 48 monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Guntur bertanya terkait dengan PPK integrasi. Jadi bagaimana kalau ada pegawai yang mutasi di periode 2? Jadi misalnya dia mutasi di bulan September, otomatis PPK yang awal di periode 2 ini Juli Agustus kan kita buat di sekolah yang lama ya. Kemudian PPK yang kedua dari September sampai Desember di sekolah yang baru. Nah, nilai PPK-nya itu yang dipakai yang mana? Apakah yang di awal atau yang baru? Jadi ada Oke, baik. Itu aja, Bu. ya, itu saja. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang mutasi di setelah bulan Juli di Ya. tahun 2021, Ya. itu untuk SKP-nya memang harus dibuat 2, di tempat lama dan di tempat baru. Nanti kan nilainya digabung. Jadi nilai yang digabung itu yang kita pakai untuk penginputan nilai PPK integrasi itu. Seperti itu. Oh, nilai yang digabung. Ya, jadi kalau kita lihat formatnya yang sesuai dengan BKD itu kan ada yang kalau kita lihat di link Google Drive itu ada format itu SKP pindah. Oh, gitu. Jadi harus disesuaikan dengan yang format itu, Ibu. Jadi kita harus membuat sasarannya dulu di tempat lama, lalu dinilai di tempat lama. Ya. Setelah dinilai, baru dibuat lagi SKP yang terbarunya di tempat barunya. Setelah itu dinilai kembali, lalu digabung nilainya antara SKP yang pertama dan SKP yang kedua, seperti itu. Nah, nanti yang gabungan itu yang akan dipergunakan untuk penginputan nilai PPK integrasi itu. Seperti itu. Oh, jadi ada format baru ya? Kebetulan saya ada contohnya nih seperti ini. Oh iya. Share ya, mohon izin. Kebetulan ini saya buat untuk Pak Yumari, Kepala Sekolah SMA 44 pada waktu itu. Jadi Pak Yumari itu sebelumnya jabatannya itu adalah Kepala Sekolah. Lalu di bulan Agustus atau Oktober itu alih fungsi sebagai Kasatlantas. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat rencana SKP-nya sebagai kepala sekolahnya terlebih dahulu. Kepala sekolahnya terlebih dahulu dari bulan Juli. Yang sebelumnya, jabatan sebelumnya. Gimana, Bu? Dibuat rencana yang jabatan sebelumnya, sebelum ke Kasatlantas. Ya, betul. Jadi dibuat dulu sebagai kepala sekolahnya, lalu dinilai. Dinilai itu, nanti tanggalnya itu menyesuaikan dengan TM-TM mutasinya, Bu. Setelah itu kan baru nanti ada penilaian kinerja jabatan lama seperti ini. Setelah itu baru dibuatkan kembali untuk SKP yang sebagai Kasatlantas. Tapi karena Pak Yumari ini kan alih fungsinya itu SK-nya itu turunnya itu di bulan Januari tanggal 28. Jadi di bulan Oktober itu dia masih dibuatkannya sebagai guru karena belum pindah ke sebagai Kasatlantasnya, Bu. Jadi seperti itu untuk yang alih fungsi pada waktu itu. Jadi saya buatkannya sebagai gurunya di sekolah yang sama gitu. Seperti itu. Jadi gini, bagi Bapak Ibu yang alih fungsi pada waktu itu kan memang surat tugas dari Dinas itu kan diterimanya itu di bulan Agustus di tanggal 18. Tapi untuk pemberhentian dari jabatan fungsional itu diterimanya itu di bulan Januari di tanggal 28. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pegawai yang alih fungsi ini belum bisa membuatkan SKP-nya itu sebagai strukturalnya, jadi masih sebagai fungsional karena belum ada surat pemberhentian dari jabatan fungsionalnya di bulan Agustus itu, jadi masih dibuatkan sebagai fungsionalnya seperti itu. Karena Pak Yumari itu sebagai kepala sekolah, lalu di tanggal 18 menerima SK sebagai SK Dinas ya, SK Dinas sebagai Kasatlantas itu belum berlaku untuk di SKP ini, jadi masih menggunakan SKP yang fungsional. Kepala sekolah. Iya, jadi intinya gini, kan di tanggal 18 itu kan kita nggak mungkin juga membuatkan Pak Yumari itu sebagai kepala sekolah karena di 18 Agustus itu sudah ada penggantinya Pak Yumari gitu di SMA 44 itu. Jadi kita buatkannya sebagai gurunya di SKP kedua ini. Seperti itu. Nah, lalu kalau sudah berarti tinggal dinilai. Lalu nanti kan ada penilaian di tempat barunya.
di jabatan baru nih. Jabatan baru, setelah itu baru digabung untuk penilaian kinerja Juli Desembernya seperti itu. Jadi nanti ini nilai sasaran SKP ini Bu yang di sini, Ya. ini akumulasi dari SKP yang pertama dan SKP yang kedua dibagi 2 masuk ke sini Bu. Seperti itu. Ini penggabungan dari dua PPK ya, yang lama dan yang baru. Iya, seperti itu. Oke, baik. Seperti ini nih Bu. Nanti ada formatnya seperti ini. Di tempat Formatnya 2 bulan, di tempat baru ada 4 bulan. Formatnya ada di link Google Drive Bu. Namanya itu format yang SKP pindah nama filenya. Seperti itu. Paling itu aja Bu. Terima kasih Pak Guntur. Iya baik Bu. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Lanjut Bu Erik ya. Bu Erik Barokah. Oh, Mbak Nunuk, monggo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan ke saya. Mohon maaf Pak Guntur mau izin bertanya sekaligus mungkin memberi saran ya. Yang pertama terkait dengan tadi, kebetulan saya kepala sekolah dari Pak 6, untuk yang terkait dengan tadi rincian kegiatan yang harus diisikan di SKP itu ya melihatlah dari wilayah lain itu isiannya itu bahkan kalau boleh disamakan itu disamakan gitu ya. Jadi dari Sudin itu dalam tanda kutip sudah ada penyeragaman, jadi tidak masing-masing gitu loh. Tapi ya betul memang itu yang kita kerjakan, tapi artinya semuanya sudah dibuatkan. Jadi nggak masing-masing harus berpikir sendiri isiannya apa ya, isiannya apa gitu. Itu yang pertama, penyeragaman isian tadi yang di rincian kegiatan. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah angka kredit. Untuk yang di angka kredit itu juga mohon yang kepala sekolah terutama, kalau yang guru itu sudah ada, tapi untuk yang kepala sekolah itu tidak ada. Mungkin bisa diberikan penjelasannya atau diberikan nilainya itu berapa gitu. Tahulah misalnya gitu ya, misalnya ini tersusunnya laporan presentasi kelulusan jenjang bla bla bla, itu angka kreditnya berapa gitu. Karena kami kepala sekolah itu kan sebenarnya bukan struktural, tapi sepertinya kayak yang tersusun di rencana kegiatan itu seperti orang struktural. Nah, makanya untuk mengakomodir di angka kreditnya berapa, sementara kan kami juga harus memasukkan angka kredit karena memang sebenarnya hasilnya kami adalah fungsional. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah yang integrasi. Mohon maaf mungkin bisa diulang lagi karena memang suaranya tadi Pak Guntur itu tidak terdengar ya. Saya tadi kan membaca juga di chat, tidak dengar mungkin terdengar tapi samar-samar gitu ya. Pengisiannya itu harus yang seperti apa. Kemudian kami kan juga masih harus menunggu penilaian. Mohon maaf kebetulan saya juga mutasi ya dari pusat ke sini. Kalau di istilahnya di pusat sudah jalan, di sini belum ada proses gitu kan, artinya ini kan sementara waktunya harusnya sama gitu ya. Jadi mungkin bisa apa ya, itu tadi artinya diberikan contoh yang realnya kita dalam waktu sehari atau 2 hari ini bisa sesegera mungkin gitu ya, termasuk mungkin barangkali teman-teman Bapak Ibu guru yang waktu kepala sekolah juga sama nih dengan kami. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai ada rapat. Gua ngambil karpet dong. Terkait dengan template ya Bu ya, dengan template apakah harus disamakan atau tidak? Sebetulnya saya sudah share ke teman-teman validator itu untuk kegiatan Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Tapi namanya untuk sasaran itu sebetulnya kalau template kayaknya kurang cocok ya Bu, karena masing-masing pegawai seharusnya sih ya itu berbeda ya kegiatannya dan outputnya seperti itu. Hasilnya itu juga seharusnya berbeda gitu. Tapi
Tapi saya sudah share kemarin itu ke teman-teman validator untuk disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Contohnya seperti ini, seperti yang tadi saya share screen itu udah saya share juga seperti itu. Kalau untuk Tapi belum ya, gimana? belum sampai ke kami ya. Belum sampai ya Bu ya. Mungkin nanti kalau misalkan memang belum sampai bisa ditanyakan ke Satlak Bu, karena kan saya minta tolong untuk validasi ini kepada staf Satlak gitu. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan ke Satlak. Lalu terkait dengan angka kredit untuk kepala sekolah ya. Sebetulnya untuk angka kredit ini mungkin yang lebih paham itu Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas gitu Bu. Jadi nanti bisa dikoordinasikan gitu untuk angka kreditnya itu. Seperti itu kalau terkait dengan angka kredit. Karena saya jujur aja saya sendiri pun juga masih membaca ya perihal itu tuh terkait dengan aturan-aturan angka kredit itu. Seperti itu Bu. Iya Mas Guntur, mohon maaf karena kenapa saya tanyakan di kesempatan yang baik ini, karena kemarin pengawas kami pun datang menanyakan pengisian SKP-nya seperti apa gitu ya. Artinya beliau aja menanyakan ke kami gitu, barangkali kami punya informasi. Makanya ini saya tanyakan balik nih ke pihak Sudin gitu. Angka kreditnya itu seperti apa? Karena beliau sendiri kan juga bertanya ke kami gitu. Kalau angka kredit ya. Nah, untuk angka kredit ya, mungkin nanti saya coba cari dulu deh Bu untuk aturannya Bu ya. Karena saya juga belum begitu paham dengan angka kredit. Saya hanya sedikit tahu aja karena saya sedikit baca juga untuk angka kredit ini. Nanti saya coba cari tahu dulu untuk Bapak Ibu kepala sekolah untuk angka kreditnya bagaimana Bu. Seperti itu. Ya, mungkin nanti kalau misalnya segera barangkali ya Pak Guntur ya, karena kan waktunya sudah mepet juga kan? Iya betul. Waktunya sudah mepet, kita hanya tinggal 1 hari gitu. Iya, nanti saya share kalau misalkan memang sudah ada, nanti saya share untuk angka kreditnya bagaimana cara perhitungannya Bu. Seperti itu. Lalu ya, oke, terima kasih. Ya, Bu. Jadi bagaimana cara penginputannya karena tadi tidak jelas ya. Seperti itu. Ya. Berarti saya share yang simpel. Jadi mohon izin ya saya ulang lagi. Sekali lagi. Jadi untuk penilaian PPK integrasi ini yang bisa mengerjakan ini hanya yang sudah selesai SKP Juni 2021 di sistemnya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum selesai SKP Juni 2021, maka ini akan dipastikan tidak bisa menginput nilai PPK integrasi ini seperti itu. Artinya selesai itu adalah sampai dengan penilaian di bulan Juninya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di akun masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal login aja melalui laman Simpak, lalu diklik SKP Juni 2021, setelah itu masuk ke penilaian Juni 2021. Setelah itu kita pilih tahunnya 2021. Nanti kan akan muncul SKP Bapak Ibu yang sudah disusun. Kalau di kolom aksinya itu sudah selesai, maka ini sudah dipastikan bisa untuk menginput nilai penilaian PPK integrasi. Tapi kalau di sininya belum muncul atau statusnya masih memberikan tanggapan, berarti ini dipastikan Bapak Ibu tidak akan bisa menginput nilai PPK integrasi ini, seperti itu. Untuk cara pengisiannya, baik, saya coba contohkan sekali lagi ya. Jadi pertama Bapak Ibu harus login dulu melalui akun masing-masing ke dalam akun Simpak, melalui laman Simpak. Setelah itu masuk ke menu penilaian PPK integrasi. Setelah itu kita pilih tahunnya 2021 Bapak Ibu. Ini juga ini kita hapus dulu. Setelah dipilih tahun 2021, maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik tambah. Lalu kita masukkan periodenya itu Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Ini berlaku juga bagi CPNS yang menerima SPMT di bulan Maret 2021. Jadi nanti periode awal itu tetap dibuat di tanggal 1 Januari 2021. Lalu untuk keterangannya itu diberikan keterangan penilaian PPK integrasi
tahun 2021. Setelah itu kita tinggal klik simpan. Lalu setelah itu di kolom aksi ini nanti ada menu detail, kita klik aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti kan di sini kan muncul SKP Bapak Ibu yang di bulan Juni yang sudah dinilai PPK PNS-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang belum selesai SKP Juni 2021 ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau misalkan sudah muncul seperti ini, maka langkah selanjutnya kita tinggal klik simpan. Setelah itu kita lanjut ke bawah ya, di scroll aja ke bawah Bapak Ibu. Setelah itu kita masukkan NRK pejabat penilainya, karena pejabat penilai itu saya itu adalah Pak Suraji, maka saya masukkan NRK Pak Suraji. Nah, setelah itu langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menginputkan nilai sesuai dengan SKP periode 2 Bapak Ibu yang sudah dibuat secara manual. Seperti itu, yang dari bulan Juli sampai dengan Desember. Jadi nilainya itu harus disesuaikan dengan SKP periode 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita Oke, kalau sudah sesuai nilainya, nanti kita tinggal klik simpan saja Bapak Ibu. Jadi sebelum diklik simpan, dipastikan lagi untuk nilai itu sudah sesuai dengan SKP periode 2-nya Bapak Ibu. Kalau misalkan memang sudah sesuai, maka kita tinggal klik simpan. Kalau sudah, berarti tinggal klik selesai aja Bapak Ibu. Nanti nilainya itu akan muncul otomatis di sini. Ini akan sesuai dengan SKP periode 2 yang Bapak Ibu sudah buat secara manual seperti itu. Lalu tinggal kita klik selesai aja kalau misalkan memang sudah sesuai. Itu aja mungkin Bu untuk pengisian PPK integrasi, nilai PPK integrasinya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak Pawit, bintang artis kita nih Pak Pawit, monggo. Yang ditunggu-tunggu nih. Makasih Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guntur, kalau saya sedang mengisi SKP 2022, ya. Ketika saya mengisi SKP itu kan ada uraian kinerja ya. Ya, terus di situ ada referensi. Referensi itu ada pilihan, ada JFT dan non JFT. Ketika saya klik JFT, pilihannya sudah ada di sistem tersebut. Tetapi pilihan itu berbeda dengan yang dibuat pada periode yang kedua. Nah, nanti bedanya sih sedikit, cuma di situ ada pengawasan akademik dan manajerial menyusun program pengawasan. Sedangkan yang di periode 2 SKP itu tidak ada kalimat pengawasan akademik dan manajerial, hanya tertulis misalnya terlaksananya penyusunan program pengawasan. Begitu Mas Guntur. Apakah nanti kita perlu edit itu setelah kita pilih dengan kalimat yang sesuai dengan periode 2 atau ikutin yang di sistem aja? Itu pertanyaan saya. Itu. Ya, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan redaksi ya, redaksi penulisan kegiatannya Pak Pawit. Jadi memang pada saat kita menginput ke dalam sistem, memang kita bisa dapat memilih sumber data yang akan diambil. Kalau untuk pelaksana itu bisa diambil dari tupoksi struktural dan tanpa referensi. Begitu dengan yang fungsional bisa diambil dari tupoksi JFT-nya dan tanpa referensi seperti itu. Nah,
Karena yang tadi saya bilang bahwa kan sebelum menginput itu kan kita sudah membuat SKP-nya terlebih dahulu secara manual ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan Iya, format betul. nomor 8 itu. Nah, di format Permen nomor 8 itu, kalau di kolom kegiatan itu, di kolom rencana kerja ini, mohon izin saya share terlebih dahulu. Di format ini sudah jadi kan yang kita pindahkan itu adalah kolom yang di nomor 3 ini Pak Pawit. Iya, betul. Nah, ini kan berbeda redaksinya dengan yang ada di sistemnya. Itu boleh dirubah karena kita harus mengikuti sesuaikan dengan yang format yang dibuat manualnya Pak Pawit. Jadi kita boleh ambil tupoksi JFT-nya lalu kita rubah redaksinya seperti itu. Oke. Harus sesuai itu Pak ya? Iya, harus sesuai antara manual dengan yang di sistemnya Pak. Seperti itu. Ya. Yang manualnya yang kita buat sendiri dulu. Iya, manualnya yang dibuat sesuai dengan yang format terbarunya Pak, betul. Karena Format terbaru kan kalau saya mengacu format terbaru semua kan tidak ada kata-kata yang sifatnya kata kerja ya, semua sifatnya adalah terlaksananya, tersusunnya kan begitu ya? iya betul seperti itu. Lebih ke bahasa sasaran Pak Pawit. Iya, iya. Baik Pak, ini karena ada yang sudah bikin, sudah dikirim kalimatnya seperti itu, dia tinggal ambil di web, kemudian JFT langsung klik pengawasan akademik manajerial, klik nomor 1 dan seterusnya sampai tupoknya selesai gitu. Itu salah ya Pak ya? Berarti hanya tidak diedit ya Pak ya, hanya dipilih lalu diedit. Jadi yang betul diedit dulu atau langsung dari situ Pak? Kalau kita lihat dari paparannya dari BKD itu kan kita hanya memindahkan yang ada di format ini Pak, yang manual ini. Berarti kan di format manual ini kan ketentuannya kan memang menggunakan bahasa sasaran. Jadi seharusnya sih diedit Pak, seperti itu. Iya. Kalau gitu ya baik, nanti ya untung saya belum selesai nih, baru lagi liburan kok begini gitu. Lihat teman ada yang keliru gitu. Oh ya baik Pak. Pak, untuk ini Pak Guntur, untuk kepala sekolah itu kemarin kita sudah sampaikan kalau SD ya kepada seluruh pengawas. Jadi sudah ada di situ di SKP itu tentang angka kreditnya karena dia per paket tuh ya, dia kerjanya per paket. Untuk guru juga paketnya tadi udah betul ya. Ya ada golongannya, tergantung golongannya. Golongan 3A, 3B, 3C udah ada. Nah, kayaknya Mbak Ika pernah ngirim sama Mas Guntur gitu. Iya. Baik. Ya, baik Itu lagi. yang bentuknya PowerPoint itu ya, gitu. PowerPoint sederhana gitu. Saya kira bisa ditampilkan tuh Pak Guntur bagi yang belum tahu angka kreditnya gitu. Untuk angka kredit ya, memang betul. Itu barusan saya kirim Pak. Sudah dikirim ya Pak ya? Iya, angka kreditnya boleh ditayang, boleh. Ya, tanyakan aja Pak, itu biar nanti tadi ada yang bertanya dari SMK ya. Iya, Bu Tapi yang Nunuk tadi. pengawas SD Pak yang kayak gitu. Makasih Mas Guntur. Ya baik Pak Pawit. Assalamualaikum. Itu saya kirim di chat Mas Guntur. Ya baik Pak, sebentar lagi dibuka dulu. Jadi memang betul kalau untuk angka kredit itu menyesuaikan dengan pangkat golongan untuk yang tugas utamanya ya Bapak Ibu. Karena kan kalau dilihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu di tabel kolom itu berupa paket ya untuk angka kreditnya. Itu harus menyesuaikan memang betul dengan pangkat dan golongannya seperti itu. Iya, tapi itu yang tugas utama Pak, Mas. Ya, untuk tugas utama betul. Nah. Sudah dikirim ya Pak ya? Iya. Atau coba saya tayang? Iya boleh ditayangkan saja Pak. Bisa di stop dulu Mas, share screen-nya. Mohon izin Mas Guntur ya? Ya, silakan Pak. Yang ditanyakan Mbak Nunuk tadi ya. Ini contoh misalnya merencanakan dan melaksanakan pembimbingan dan seterusnya ini sebagai tugas utama. Tentu ini tadi sesuai dengan
Golongan ya? Ya, betul, sesuai dengan golongan. Termasuk ini menjadi wali kelas itu berapa, menyusun kurikulum berapa, menjadi pengawas berapa, ini semuanya ada di tabel di sini. Jadi tergantung kita mau memasukkannya kegiatannya apa. Nah, ini untuk tugas tambahan. Tugas pokok paling atas, ini yang tugas tambahan. Tetapi untuk ke bawah, yang melaksanakan pengembangan diri, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, atau misalnya publikasi ilmiah, ini tidak mengenal golongan ya, tidak mengenal golongan, tapi hubungannya dengan jam. Misalnya kalau yang sertifikat 30-80 jam itu semua golongan sama. Kalau 81 sampai 180 misalnya 2 dan seterusnya. Sampai lamanya 960 jam, ini 15 jam untuk semua golongan. Nah, kalau ke bawahnya juga ada tabelnya. Ini sudah saya kirim di chat, Mas. Makasih, Mas. Ya, baik. Nanti mungkin bisa nanti saya share ya, Pak ya. Izinnya, Pak ya. Ya, saya kirim ke Mas Guntur juga ya. Ya, baik, Pak. Baik Bapak Ibu, jadi nanti untuk terkait dengan angka kredit, mungkin saya nanti akan share melalui Satlak ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya kirimkan sesuai dengan file yang dikirim oleh Pak Rosin. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak Erik, monggo Pak Erik. Sudah dibuka Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Pak Pawit, kalau tadi kata Mas Guntur itu kan kata-kata redaksinya dirubah, disesuaikan dengan manual. Kalau apakah boleh dibalik? Seandainya kita manualnya mengikuti apa yang sudah ada di online, kan itu kata-katanya saya kira itu sesuai dengan Permenpan ya kata-katanya. Kalaupun misalkan redaksinya diganti, tinggal kalau misalnya melaksanakan tinggal diganti kata terlaksana gitu seperti itu. Dan ada beberapa yang tadi disampaikan yang ditampilkan ya oleh Bapak tadi itu masalah angka kredit. Ada kata-kata bukan kata-kata. Ada kinerja yang tadi misalkan yang utamanya kan tadi merencanakan untuk kita tahu yang merencanakan pembelajaran, merencanakan ada dua, ada merencanakan yang untuk fungsional ya, yang merencanakan yang pertama itu merencanakan proses pembelajaran, tapi yang kedua melaksanakan dan proses bimbingan. Nah untuk guru tidak bisa semuanya menggunakan yang proses bimbingan, karena itu diatur untuk guru BK setahu saya seperti itu. Jadi untuk guru SD khususnya itu hanya menggunakan hanya menggunakan merencanakan pembelajaran seperti itu. Tapi untuk bimbingannya ada di bawahnya kinerja yang menerangkan bahwa membimbing khusus guru kelas, pokoknya ada khusus seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa digunakan yang tadi yang di angka kredit seperti itu. Untuk angka kreditnya memang benar itu sudah diatur dan sesuai pangkat golongan untuk yang kinerja utama dan juga kinerja tambahan seperti itu. Itu saja. Dan apa yang tadi sih yang saya utamakan tadi, apakah boleh dibalik kata-kata kerjanya dibalik, misalkan kita ngambil yang dari online dituangkan ke dalam manualnya seperti itu. Itu aja. Terima kasih Mas Guntur. Ya baik Mas Erik. Jadi untuk redaksi ya sebetulnya kan info dari BKD-nya itu sendiri kita jangan membalik ya. Jadi kan memang diarahkannya itu kita buat manualnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita menginputkannya ke dalam sistem. Jadi kita yang di sistem itu mengacu yang sesuai dengan yang ada di manualnya Mas Erik itu. Jadi jangan dibuat sistemnya terlebih dahulu, baru dibuatkan manualnya. Jadi langkah pertama itu untuk penyusunan SKP tahun 2022 itu kita buat dulu SKP manualnya yang sesuai dengan
format terbaru yang sesuai yang ada di Permenpan nomor 8 tahun 2021. Setelah sudah dibuat, baru kita pindahkan ke dalam sistemnya, seperti itu langkahnya. Jadi jangan dibuatkan sistemnya dulu, baru dibuatkan secara manualnya gitu. Jadi redaksinya pun juga harus mengikuti sesuai dengan ketentuan yang di Permennya. Karena kalau di sistemnya itu sendiri, yang tadi saya bilang bahwa sistemnya itu masih menggunakan format sesuai dengan yang di PP 46 seperti tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020, 2019 seperti itu Mas Erik. Lalu terkait dengan angka kredit, mungkin untuk kegiatan-kegiatan mungkin Bapak Ibu gurunya yang lebih paham atau Bapak Ibu kepala sekolah. Tadi yang disampaikan oleh Mas Erik, saya paham. Jadi kan di Permen itu kan ada dua yang merencanakan melaksanakan pembelajaran dan juga merencanakan melaksanakan pembimbingan. Memang itu juga dari kemarin jadi pertanyaan oleh saya karena ada beberapa sumber mengatakan bahwa setiap guru memang harus melakukan pembimbingan dan juga ada yang bilang bahwa untuk kegiatan tersebut hanya diambil oleh guru BK seperti itu. Jadi nanti mungkin disepakati saja untuk kegiatannya. Karena yang saya lihat juga untuk tadi kan Mas Erik bilang bahwa pembimbingan untuk guru kelas itu ada sendiri ya sebagai tugas tambahan seperti itu kan. Itu memang betul ada. Berarti kan angka kredit itu kan bisa menyesuaikan juga tuh. Kalau tugas tambahan kalau tidak salah itu tadi di tabelnya Pak Rosim itu 5% atau 2% gitu. Seperti itu 5% dari angka kredit per tahunnya seperti itu. Mungkin itu aja Mas Erik. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas? Halo? Gimana Mas Erik? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mute, Mas. Sudah dibuka Pak Erik. Oke, ya. Jadi itu saja, terima kasih. Jadi boleh kita mengubah redaksinya ya jadi manualnya kita boleh buat sendiri, tapi tanpa merubah karena dari angka kredit ya kita ngelihatnya mungkin dari situ aja kata-katanya diganti ya seperti itu. Tapi tanpa terlalu jauh dari itu kayak tadi kepala sekolah menjadi melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah gitu. Betul. Dengan angka kredit yang sesuai tadi yang disampaikan yang di tabel itu kan telaksananya sebetulnya kan tidak terlalu jauh ya, hanya jauh ya redaksinya nggak terlalu jauh sih sebetulnya Mas ya. Jadi hanya kan kalau di bahasa Permennya kan umum melaksanakan pembelajaran seperti itu ya. Jadi lebih dirubah aja sih seperti itu. Dan setiap guru bisa beda-beda maksudnya gitu ya. Kalau untuk kegiatannya iya, kegiatan itu menyesuaikan dengan Bapak Ibu gurunya. Rencananya itu kan berbeda setiap pegawai itu seharusnya. Iya. Cuman kemarin saya dengan tim itu sudah share contohnya untuk Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Tapi kalau misalkan memang kegiatan itu mau ditambahkan atau dikurangkan pun itu tidak masalah. Disesuaikan dengan memang yang Bapak Ibu kerjakan saja, yang ingin dikerjakan, ini mesti rencananya. Jadi nggak harus sama persis dengan yang kita share dari Sudin, gitu. Boleh ditambahkan atau boleh dikurangkan seperti itu. Ya, makasih Mas Guntur. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau yang raise hand Mas Guntur kayaknya udah selesai. Mungkin biar teman-teman segera action, mungkin kita menunggu itu yang tadi tugas atasan ya. Iya baik Pak. Ya baik, jadi nanti terkait dengan tugas Pak Suraji dengan Bu Kasudin nanti saya coba share ke Satlak setelah sosialisasi ini. Jadi nanti bisa langsung eksekusi saja karena kan mengingat waktunya itu kan sangat mepet ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 31 itu sudah harus selesai. Selesai itu artinya balik lagi artinya itu sudah divalidasi oleh atasannya. Lalu untuk struktural itu juga tidak hanya sampai situ ya Bapak Ibu ya.
Jadi nanti untuk pegawai struktural itu ketika SKP-nya sudah disetujui, maka Bapak Ibu harus menentukan target triwulannya di laman NTPP gitu. Jadi masih ada apa yang harus dikerjakan setelah SKP-nya disetujui gitu. Tapi untuk sekarang fokus terlebih dahulu untuk menyusun SKP tahun 2022-nya Bapak Ibu, karena kan batas waktunya itu memang sangat cepat ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Paling itu aja dari saya. Ada satu lagi Mas. Ibu Suharyati, SDN Malaka Jaya berapa? Silakan Bu. 05 ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya kepada Pak Guntur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Begini Pak Guntur, saya kan untuk pemberkasan pensiun. Nah, berkas yang lain itu saya sudah tinggal scan, tinggal kurang SKP. Nah, kalau SKP tidak sekaligus di scan nanti ada apa bisa batal begitu. Bagaimana? Karena kemarin sudah ditengok oleh operator itu di apa katanya sih sudah di ruangan Bu Kasudin. Nah, mohon bagaimana supaya proses ini cepat untuk yang pemberkasan pensiun karena tinggal SKP ini saya yang belum begitu. Baik. Baik. Terima kasih Pak Guntur. Ya, berarti yang diperlukan itu untuk tahun 2021-nya ya, Ibu ya? Iya. Jadi kemarin kan saya juga sudah sampaikan bagi yang sudah datang ke Sudin, bagi Bapak Ibu yang memang ada keperluan untuk kenaikan golongan, pensiun, atau mengurus hal seperti PPJG ya, karena kan yang baru ini PPJG nih. Itu untuk SKP tahun 2021-nya bisa langsung menemui pejabat penilainya agar langsung ditandatangan gitu. Jangan digabung dengan Bapak Ibu guru yang memang tidak ada keperluan itu gitu. Jadi nanti pada saat di Sudin itu langsung ini aja Bu, langsung minta tanda tangan oleh pejabat penilainya gitu biar segera diselesaikan. Oh, begitu. Tapi karena Ibu sudah SKP-nya sudah masuk ya Bu ya, sudah sampai mana Bu, mohon izin? Iya. Kemarin katanya sudah di dalam perkiraan sudah di ruang Kasudin begitu. Di ruangan Ibu Kasudin ya? Oh iya. Iya. Cari deh Bu, Malaka Jaya 05 ya. Iya. Juga ini Ibu ya, SKP tahun 2021 itu juga tanda tangan itu kan untuk guru ya. Ada 3 pejabat ya, Bu Wiwi, lalu Pak Suraji dan juga Bu Kasudin. Maka dari itu ini rada cukup lama prosesnya. Makanya kemarin saya sampaikan bagi yang ingin ada keperluan bisa langsung segera untuk minta tanda tangan pejabat penilainya seperti itu. Iya. Begitu ya. Nanti saya coba cari Bu untuk SKP. Iya. Ya, terima kasih Pak Guntur ya. Ya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan. Ini raise hand dari Ibu Suharyati sudah 148. Asatra SMP 48 ya. Mohon dibuka kameranya Bapak atau Ibu. Asatra SMPN, mohon dibuka kamera. Suaranya udah dibuka, Kasatlat SMPN? Tidak ada. Tata usaha SMPN? Sudah dibuka juga, silakan di Ini mohon izin Pak Rosif, ini ada pertanyaan di chat ya. Ya. Mohon izin Bapak, kalau SKP tahun 2021-nya masih di tab dikoreksi atasan, bagaimana Pak? Mohon solusinya. Jadi untuk tahun 2021 memang kita menunggu kepastian dari BKD-nya ya Ibu ya. Jadi memang dari BKD-nya itu sendiri juga apa ya?
belum ada feedbacknya gitu untuk SKP tahun 2021 ini. Apakah akan dibuka kembali atau tidak, belum tahu infonya. Jadi nanti kalau misalkan memang dibuka, nanti saya juga infokan ke Bapak Ibu guru yang belum selesai SKP tahun 2021-nya seperti itu. Dan juga untuk tahun 2022, mungkin kan nanti ada Bapak Ibu yang SKP-nya dikoreksi atasan. Itu dipastikan kembali ya Bapak Ibu untuk periodenya. Jadi periodenya itu dibuat 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi jangan dibuat di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 seperti itu. Itu pasti kita tolak. Seperti itu. Jadi nanti dipastikan lagi kepada Bapak Ibu bagi yang SKP-nya dikoreksi oleh atasan, pertama kali pastikan periodenya itu benar. Seperti itu. Itu aja. Ya, tata usaha SMP bla bla bla. Ya, Silakan. selamat siang Pak Guntur. Iya. Halo. Iya. Pak Guntur, saya mau bertanya, kalau di sini perihal SKP 2021 ini kan sudah ditandatangan oleh Pak Suraji dan Bu Wiwi. Namun untuk ada yang di bagian tanda tangan yang ketiga, yang periode sebelumnya Hagunas, Pak Hagunas, itu boleh langsung ke Bu Lindanya atau secara berjenjang dulu ya Pak Guntur ya? Untuk SKP tahun 2021 ya? Iya. Jadi nanti untuk SKP tahun 2021 apabila memang sudah ditandatangani oleh Bu Wiwi dan Pak Suraji, nanti bisa langsung meminta tanda tangan Bu Kasudin saja. Jadi nanti untuk Hagunasnya, saya dapat info bisa melalui Pak Iman di lantai 4. Jadi nanti Pak Iman itu yang mengkolektifkan seperti itu. Nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Iman aja untuk Pak Gunasnya. Oh baik Pak. Berarti nggak usah ke dinas ya Pak? Kan kalau nggak salah Pak di biro ya kalau nggak salah. Pak Gunas itu sudah menjadi kepala biro. Itu kantor itu ada di Balai Kota. Tapi kemarin infonya itu beberapa yang sudah sampai ke sana di tolak gitu. Jadi memang harus melalui Pak Iman seperti itu infonya. Pak Imam lantai berapa Pak? Maaf Pak. Lantai 2, lantai 4. Nanti bisa disampaikan ke beliau. Oh baik. Sama ini Pak Guntur satu lagi, kan untuk yang SKP 2022 berarti baik yang administrasi maupun fungsional mengirimkan yang manualnya itu hanya yang untuk rencana sasaran kinerja pegawai saja kan ya Pak ya? Iya, untuk tahun 2022 kita belum sampai dengan penilaian. Kita hanya membuat rencananya saja, menyusun rencananya di awal tahun. Baik, kalau untuk tanggalnya Pak, itu berarti Jakarta 03 Januari 2022 untuk yang tanda tangan Pak Surajinya ya Pak? Iya, untuk tanda tangannya itu di hari kerja. Berarti kan kalau kita lihat di Januari itu tanggal 3 ya, hari Senin itu ya. 3 Januari 2022, seperti itu. Oh baik Pak. Cukup itu aja Pak Guntur, terima kasih atas informasinya. Ya, terima kasih Pak. Satlak 148, silakan Bu. Satlak 148 Ibu silakan. Ibu Kasatlak 148. 148 Ibu, silakan. Wah, ibunya sibuk. Kasatlak SMPN 148, silakan Bu. Wah, ibunya lagi ngobrol, Mas Guntur. Iya, gimana Pak? Nah, lagi ngobrol ibunya, lagi telepon. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya di chat ya. Format SKP manual yang terbaru dengan yang terdapat di sistem untuk angka kreditnya bagaimana? Bukankah angka kredit per item perincian rencana kinerja berbeda? Sebetulnya antara di sistem sama di manual itu sebetulnya sama saja Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan, kalau untuk kayak pengembangan keprofesian itu memang sudah mengacu di Permen nomor 16 tahun 2009. Itu sudah ditentukan kayak mengikuti diklat itu angka kreditnya berapa, lalu menjadi anggota organisasi profesi itu berapa angka kreditnya seperti itu.
Yang membedakan itu hanya yang di tugas utamanya saja, yang sesuaikan dengan pangkat golongannya seperti itu. Jadi nanti untuk pengisian angka kreditnya ya seharusnya sih sudah sesuai dengan aturannya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan memang sudah, nanti biar langsung kita eksekusi saja untuk pengerjaan ini kan. Yang tadi saya bilang deadline-nya itu sangat mepet Bapak Ibu, tanggal 31 Maret 2022 ini. Mas Guntur, izin. Iya Pak, silakan. Closing saja barangkali setelah semuanya bertanya terkait dengan Kasatlak ya. Kebetulan kita kan tadinya dari guru atau kepala sekolah. Kemarin sudah selesai menginput SKP 2022 yang untuk jadi guru. Nah, masih ada tugas selanjutnya tentunya kan untuk yang strukturalnya. Kebetulan yang ranking kita itu kan kita belum memiliki. Apakah nanti ranking kita yang buat sendiri atau memang dikondisikan dari Sudin? Kalau mengacu kepada TUSI, barangkali dari permen dari SE atau dari permennya itu ada terkait dengan tugas kita dan tugas Kasudin sebenarnya. Jadi mohon izin yang mana nanti mau dipakai untuk ranking karena kita kan harus segera mengisi yang strukturalnya. Terima kasih Pak Guntur infonya. Baik. Terkait dengan yang alih fungsi ya. Alih fungsi baik. Jadi untuk yang alih fungsi kemarin juga sudah dikerjakan ya Pak ya untuk SKP yang pertamanya dan sudah ada beberapa yang selesai. Mungkin yang belum sudah itu yang di awal tahun itu masih di tempat lama atau di wilayah lain seperti Bu Gawatri itu di pusat kalau tidak salah itu belum selesai. Itu nanti itu bisa dikoordinasikan dengan wilayahnya ya Bapak Ibu. Lalu untuk SKP kedua terkait dengan kegiatannya ya, kegiatan sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan ya Pak ya? Iya, betul. Sebetulnya nanti kan untuk kegiatannya Bapak itu kan harus turun dari pejabat pilihan itu Bu Yusnidar kalau tidak salah untuk Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan itu. Jadi nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Bu Yus, tapi yang saya pastikan pasti itu tidak akan jauh dari SOTK-nya Pak, yang di 277 tahun 2016 kalau tidak salah itu ada kegiatan Bapak Ibu Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan ini kecamatan seperti itu. Kemarin juga Bu Om juga sudah Bu Om waktu itu kemarin itu sudah itu sih Pak sudah tahu juga kemarin Bu Om itu. Ya itu tusinya Mas, itu tusinya. Kemarin kita memilih tusinya ada sekian, ada 8 atau 9, ada 9 lebih. Tapi kan ada beberapa yang memang tusinya itu merupakan tusi Kasudin. Ya, barangkali yang kita mau dealnya, yang ranking atau kegiatan Satlak itu, kebetulan kita kan orang baru nih, ya. Apakah menyesuaikan dengan yang ada dari Sudinka atau seperti apa, atau kita membuat ranking sendiri berdasarkan tusi yang ada. Makasih. Oh ya berarti harus sebetulnya kalau untuk kegiatan ya mungkin bisa juga kalau ditempel Pak. Maksudnya kalau setiap semua Kasatlak itu sama ya, Kasatlak itu sama diambilnya apa saja. Untuk yang dari SOTK itu pun juga nggak harus diambil semua Pak, dipilih aja salah satunya yang memang benar-benar dilaksanakan seperti yang ingin direncanakan. Gitu. Intinya nanti kegiatan Bapak yang Bapak input ke dalam SKP itu dapat dibagi habis semuanya kepada staf Bapak seperti itu. Jadi jangan ada lagi staf Bapak itu yang tidak menopang kerjaan Bapak seperti itu. Jadi semua kerjaan Bapak yang Bapak ambil di SKP Bapak ini harus diturunkan semua secara habis gitu kepada staf atau bawahannya gitu. Intinya seperti itu Pak. Apakah harus mengambil semua dari SOTK? Tidak juga Pak.
kan ada pilihannya sumber data itu dari tanpa referensi dan juga sesuai dengan tupoksi strukturalnya. Nanti mungkin kalau template-nya ditentukannya bisa koordinasi dengan Bu Yus mungkin ya Pak ya. Karena kan pejabat penilai itu Bu Yus ya, seperti itu. Siap. Oke. Paling seperti itu Pak. Terima kasih. Mas Guntur mute. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kalau misalkan memang tidak ada, kita sudahi aja sosialisasi hari ini. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, karena kan kita jangan mengulang seperti tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya itu kita banyak pelajaran bahwa SKP Bapak Ibu guru masih banyak yang belum divalidasi seperti itu. Jadi kita maksimalkan nanti ke depannya itu tidak terjadi seperti itu lagi Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila memang ada yang salah kata atau memang tidak mengerti, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mas Guntur, Bapak Ibu semuanya, kita akhiri ya. Iya baik Pak. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas diskusinya, atas pencerahannya dari Mas Guntur dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita di waktu cuman 2 hari ini, 29 dan 30, kita bisa menyelesaikan SKP periode 2 2021 dan SKP 2022, di mana cuma 1 lembar. Tetapi 1 lembarnya pun inputannya harus hati-hati, karena itu akan berdampak ke kegiatan kita setahun ke depan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari SDN Rawamangun 12 mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup semuanya. Mas Guntur, mohon izin kami tutup ya.